ilmu saya atau mencari pengalaman dalam mengajar anak usia dini. Nah, tapi saya nggak langsung terjun ke PAUD. Di situ Ranita mengajar dulu anak RA atau anak yang ngaji gitu kan, anak yang ngaji tapi anak usia dini. Nah, pengalaman saya itu dalam mengajar harus emang benar-benar ekstra sabar, kemudian kasih sayang kita tuh harus terasa gitu kepada anak. Soalnya apa? Kalau misalkan perasaan kita sedang kurang baik, maka ke anak-anaknya juga akan berpengaruh gitu. Nah, jujur saja menurut saya itu mengajar anak usia dini bikin happy banget, bikin happy, bikin ya pokoknya mah setiap harinya tuh banyak canda tawa, seneng-seneng. Apalagi kalau misal ngelihat sifat dan sikap anak usia dini tuh sangat unik gitu ya, sangat unik karena mereka tuh reproduksinya tuh kayak pemikirannya tuh masih spontan gitu kan, masih spontan. Nah, tapi dengan pemikiran yang spontan kita juga harus punya persiapan untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh anak. Nah, di pengalaman saya mengajar itu saya mengajarkan kepada anak-anak itu mengajarkan nyanyi-nyanyi Islami, kemudian mengajarkan ngaji, mengenal huruf hijaiyah, mengenal huruf alfabet, kemudian mengenal sebuah permainan, apalagi ya, pokoknya mah banyak yang saya ajarkan kepada anak-anak dan juga saya juga ikut belajar gitu. Nah, setelah itu saya mengajar nyanyi-nyanyi, melihat perkembangan anak. Nah, jadi selain itu juga seorang guru itu harus bisa melihat proses perkembangannya anak usia dini sesuai dengan usianya. Karena apa? Karena sekarang tuh kebanyakan orang tua atau guru-guru tanpa dia sadari bahwa muridnya itu banyak yang berkembang tapi tidak sesuai dengan masanya gitu. Jadi setiap anak itu harus berkembang sesuai dengan masanya, step by step gitu. Nah, kemudian ada juga ya anak usia dini, mereka tuh berusia 3 tahun tapi mainnya tuh sama kakak-kakaknya yang usianya itu 6 tahun, 7 tahun, kakak-kakak SD gitu. Nah, sebenarnya dalam lingkungan bermain mereka juga harus terpisah. Jadi jangan disatukan dengan anak usia yang lebih atas gitu. Kenapa? Akan berpengaruh dalam proses pertumbuhan fisik motoriknya, proses pertumbuhan bahasanya, terus perkembangan dalam pemikirannya. Pokoknya banyak dampak atau pengaruh yang akan mempengaruhi pola pemikiran anak tuh. Nah, karena kan apalagi sekarang ya sangat miris banget gitu ya dalam perkembangan anak usia dini itu jika salah pertumbuhan faktor lingkungannya itu. Kenapa? Sekarang kan lingkungannya tuh emang keras ya, apalagi sekarang udah zaman gadget, udah zaman HP gitu ya. Banyak anak-anak tanpa orang tua sadari dengan memegang HP pengaruhnya itu sangat besar gitu untuk anak usia dini, apalagi untuk anak usia dini gitu kan. Selain itu juga pengaruhnya itu anak akan lebih cenderung memegang akan lebih cenderung lupa waktu, terutama itu ya jika orang tua sudah mengasihi anak HP, anak itu akan seenaknya gitu asik main HP tanpa dia sadari dia sudah lupa waktu gitu, dengan lupa waktu makan, lupa waktu sholat gitu ya, dan lain-lain. Setelah itu, kenapa orang tua harus bisa memantau proses perkembangannya? Karena itu faktor pada perkembangan anak usia dini itu sangat berpengaruh untuk proses perkembangannya dia ke jenjang yang lebih, maksudnya itu proses perkembangan yang berkelanjutan gitu. Nah, makanya dari
usia dini itu harus benar-benar mendidik dan harus benar-benar terpantau dalam proses perkembangannya gitu. Kemudian pengalaman saya selain itu, saya juga merasakan gitu betapa sabarnya, betapa sabarnya dalam mengajar ya, seperti itu gitu. Karena kan anak usia dini tuh susah ya, kalau misalkan dibilang susah diatur ya emang susah diatur, tanda kutip susah diatur. Karena apa? Karena pemikiran mereka itu masih bermain dan bermain, sedangkan belajarnya itu ya mereka paling fokus juga 15 menit mereka fokus dalam belajar, sisanya pemikiran mereka ya pasti bermain gitu. Di ruangan belajar juga, di ruangan bermain, di ruangan belajar setiap aku ngajar tuh pasti ada beberapa anak yang lari-lari, terus ada beberapa anak yang berantem gitu. Tapi yang saya lihat hanya 40% anak-anak yang fokus gitu dalam belajarnya, sisanya ya udahlah, itu mah sebagai ujian kita sebagai guru untuk mendidiknya. Nah, kemudian kita juga harus pintar mengasihi anak, mengasih sayangi anak, mengayomi, mendorong anak gitu kan. Kayak misalkan anak itu kan kebanyakan ya kalau di kelas saya tuh anak-anak yang terlambat sekolahnya itu, misalkan dia terlambat masuk kelas, kemudian dia nangis udah mau masuk. Nah, kita sebagai guru harus pandai untuk mengolok, atau pandai untuk apa ya, jangan mengolok, bahasanya membujuk gitu ya, seperti ayo deh sini masuk gitu, kelasnya belum mulai gitu, yuk kita belajar gitu, udah jangan nangis ya. Jadi kita tuh harus pintar membujuk anak gitu. Selain itu juga yang dapat saya rasain itu ketika saya memiliki permasalahan di rumah atau di kampus atau pokoknya mah setiap orang juga pasti punya permasalahan ya. Nah, setiap saya lagi mumet terus saya ngajar anak-anak, tiba-tiba semua yang mumet, semua permasalahan ngerasa hilang, ngerasa udah nggak ada beban gitu, jadi kebawahnya happy lagi. Nah itu jadi kenapa saya mengambil jurusan PG PAUD ya seperti itu, karena saya tuh senang gitu ya. Dulu juga sifat saya tuh introvert, pendiam, ya dibilangnya judes gitu ya, nggak ceria orangnya tuh, jadi bodo amat. Tapi setelah saya kenal anak-anak usia dini, setelah bergabung dengan anak usia dini tuh ya ngerasa happy gitu, selalu ceria setiap harinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin kesan dan pesan dalam mengambil selama di PG PAUD ya, baru 2 semester di PG PAUD, menurut aku tuh alhamdulillah gitu. Aku ngerasa nggak salah jurusan, ini sesuai dengan keinginan aku gitu. Karena apa? Karena dengan cara aku deket sama anak kecil, dengan cara aku jadi guru PAUD, bisa menjadi bekal buat aku nanti mendidik anak-anak aku juga gitu. Teman-teman, sekarang Ranita akan ngenalin atau memperkenalkan lagu-lagu yang biasa Ranita nyanyiin sebelum memulai belajar. Nih, kayak biasanya Ranita mengenalkan dulu kayak tepuk anak soleh gitu ya. Tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Nah, setelah itu Ranita ngenalin juga tepuk Islam. Tepuk Islam, agamaku Islam, Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, ciptaku Al-Quran, kiblatku Ka'bah, rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji. Nah, setelah itu ada juga nyanyian rukun Islam.
rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papan, haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat, hei, siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, pasti Allah melaknat. Satu, aku cinta Allah. Dua, cinta Rasulullah. Tiga, hormat ayah bunda. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Nah, setelah itu kita juga mengajarkan kayak tepuk pembacaan alhamdulillah. Setiap kita senang, kita mengucapkan alhamdulillah. Setiap kita berduka, kita mengucapkan innalillah. Ada juga nyanyiannya. Mari kita nyanyikan. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila berjanji, insya Allah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berduka, innalillah. Allahu akbar. Allah maha besar. Nah, setelah itu Ranita suka lanjutin dengan berhitung menggunakan bahasa Arab. Setelah itu langsung wahidun 1, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Nah, setelah itu Ranita mengenalkan nama-nama anggota tubuh, kepala, pundak, lutut, kaki menggunakan bahasa Arab. Ra'sun katifun, rukbatun rijlun. Ra'sun katifun, dakonun jabhatun. Udurun ainun, anfun syafatun. Yadadi fi khoshin, fi kholi. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, dagu dan dahi. Telinga dan mata, hidung dan bibir. 2 tangan di pinggang, digoyang-goyang. Di sini Quran, di sana Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di rumah Quran, di sekolah Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Abata sajahakho dal daroja syasaswa dal kodo agofako kalamana. Abata sajahakho dal daroja syasaswa dal kodo agofako kalamana. Wahala ayah riba tajim hakho dal darojai shin sin swad kok pada ain bin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Nah, setelah itu juga Ranita mengenalkan lagu-lagu Islami seperti anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Kasyim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah.
dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and comment, like, subscribe and comment. Dadah. See you to meet you.